Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih sehat ya. Orang tua kalian semuanya juga semoga sehat. Semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap semangat belajarnya di rumah. Dan gimana puasa kalian hari ini? Semoga lancar ya. Semuanya bisa puasa sampai full, sampai maghrib ya. Semangat terus ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya, belajar tematik. Kalian buka buku paket tema 8 halaman 156. Tema 8 halaman 156. Lihat di sini kita sudah masuk ke subtema 4 ya. Temanya bencana alam. Seperti yang sudah minggu kemarin kita sudah membahas tentang musim hujan dan musim kemarau ya. Jika musim hujan berkepanjangan akan mengakibatkan banjir. Dan sebaliknya, jika musim kemarau berkepanjangan akan mengalami kekeringan. Nah, sekarang kita masuk ke bencana alam. Kita baca dulu ya sama-sama. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Lihat di sini. Nah, di sini itu bencana alam ya. Bencana alam itu bukan hanya disebabkan oleh peristiwa alam, tetapi juga karena bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, contohnya seperti banjir, akibatnya karena membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, air akan tidak mengalir. Jika tidak mengalir, air akan menyebabkan banjir. Dan jika sering banjir, tanah juga akan menjadi longsor karena kuatnya air, derasnya air, tanah akan menjadi longsor. Seperti itu ya. Makanya nih anak-anak nih, kalau buang sampah itu tidak boleh sembarangan. Di rumah kalian sudah disediakan tempat sampah. Misalnya kalian di luar rumah ada sampah yang berceceran di bawah. Kalian boleh memungutnya, lalu kalian buang sampahnya di tempat sampah ya, agar tidak banjir. Seperti itu ya anak-anak. Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, masuk ke pembelajaran 1. Lihat di sini. Di sini juga ada bencana alam. Nah, bencana alam apa sih ini? Nah, ini itu lihat gambarnya. Di sini itu ada bencana alam angin topan. Lihat nih, anginnya kencang sekali. Jika ada angin topan, rumah, pohon semuanya pasti akan roboh. Lihat rumahnya berantakan tuh, rumahnya hancur karena sangat kencangnya angin topan ya. Lihat rumahnya roboh, atapnya terbawa angin. Lihat di sini gambarnya. Ngeri ya anak-anak ya. Makanya kita selalu berdoa sama Allah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu berdoa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan. Lihat sini.
nanti ini kalian baca ya nih. Sini tadi ada bencana alam di desa Sukamaju nih. Di desa Sukamaju itu bencana alam, lihat ada yang mendirikan tenda, membagikan selimut, ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Nah, lanjut ya. Hari ini ada percakapan Siti dan teman-teman. Kita baca dulu ya sama-sama percakapannya. Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju. Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami. Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu? Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Lihat. Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan. Tepat sekali, Benny. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju. Idemu bagus, Benny. Ayo, kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Nah, di sini adalah percakapan Siti dan teman-temannya. Mereka ingin mempersiapkan untuk membantu korban bencana alam. Nah, jika ada yang kesusahan, kita harus membantu. Bukan hanya di saat bencana alam saja. Misalnya ada teman kalian kesusahan, kalian juga harus membantu. Seperti itu ya anak-anak. Bermain sambil membuat ungkapan terima kasih. Baca. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Saya mengajak teman-teman untuk bermain jika saya berikan petunjuk situasinya. Buat kalimat terima kasih yang tepat. Lihat di sini percakapannya. Ayo coba buat ungkapan terima kasih. Edo jatuh dari sepeda, kakinya terluka. Jika saya membantu Edo mengobati luka, maka saya akan berkata terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Nah, jika ada yang tadi Ibu bilang, jika ada yang kesusahan, kalian harus bantu. Dan jika sudah dibantu, jangan lupa ucapkan apa? Terima kasih ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Paham ya anak-anak? Lanjut di sini, lihat. Buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut. Nah, di sini ada kata makan, buku, baju, selimut, dan obat. Nanti kalian buat kalimat menggunakan kata terima kasih. Ya, nah, di sini ada kata makanan. Kalian buat kalimat membuat kalimat dengan menggunakan kata terima kasih. Misalnya, contoh, terima kasih sudah memberiku makanan. Nah, seperti itu. Itu contohnya ya. Boleh. Nanti ada buku, baju, selimut, dan obat. Paham ya anak-anak? Nanti kalian isi. Nah, lanjut. Benny menepati kata-katanya. Benny dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam. Bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Lihat percakapannya, kita baca ya. Ibu, apakah kita memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu.
Ibu, mari kubantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya. Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana? Terima kasih, Beni dan Tiur. Kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam. Nah, mereka sedang mempersiapkan nih memberi makanan untuk korban bencana alam. Seperti itu ya. Ya, cerita pengalamanku. Sore hari, Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah, pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Nah, lihat, setelah mereka membantu korban bencana alam, mereka berkumpul nih. Nah, mereka berkumpul, mereka saling menceritakan pengalaman mereka di rumah membantu korban bencana alam. Nah, seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi. Ini tidak usah ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran 2. Sini lihat, aktivitas air. Udin dan teman-teman berada di kolam renang. Mereka sedang melakukan aktivitas air. Mereka berdiri dua-dua berjajar ke samping. Mereka berdiri sambil berpegangan tangan. Teman yang berdiri di sisi kolam renang memegang pinggir kolam. Lalu mereka berjalan di dalam air mengelilingi kolam, menjaga keselamatan saat di dalam kolam. Nah, mereka saling membantu ya. Saling membantu agar mereka tidak terjatuh atau tidak terpleset sedang berada di kolam. Mereka saling berpegangan, lihat gambarnya seperti ini. Nah, jika berada dalam air harus hati-hati agar tidak terpeleset. Paham ya? Lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bencana banjir. Nah, tadi bencana itu ada banyak ya. Bencana itu contohnya ada longsor, ada banjir, gempa bumi, angin topan, dan masih banyak ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bencana banjir. Banjir menggenangi rumah dan sawah. Penduduk mengungsi ke tempat yang aman. Mereka membawa sedikit persediaan makanan dan pakaian. Setelah beberapa hari, persediaan akan habis. Persediaan air bersih tidak cukup, penyakit pun menyerang. Syukurlah bantuan segera datang. Makanan, pakaian, dan air bersih sudah tersedia. Dokter siap menolong, lengkap dengan obat-obatan. Lihat nih, jika ada yang kebanjiran, jika ada yang kesusahan, kita harus menolong. Apapun yang kita punya, yang kita miliki, atau rezeki yang kita punya harus diberikan kepada yang membutuhkan. Misalnya, kalian boleh memberikan makanan, pakaian layak pakai, ya. Misalnya ada yang butuh air, kalian boleh memberikan air bersih, seperti itu, atau obat-obatan, apapun yang mereka butuhkan. Paham ya anak-anak? Nah, kita baca ada percakapan. Sini lihat. Sudahkah kamu membaca teks bencana banjir? Ajak temanmu membaca bersama. Nah, lihat di sini ungkapan. Isi ungkapan terima kasih. Ini ungkapan terima kasih dari kelompok kami. Bagaimana menurutmu? Betul, itu ungkapan terima kasih yang tepat. Ini ungkapan terima kasih yang kami buat. Lihat, ini adalah ungkapan terima kasih. Terima kasih, dokter. Sekarang kami tidak sakit lagi. Sekarang yang kedua, terima kasih sudah menyediakan makanan untuk kami. Nah, ini adalah ungkapan terima kasih. Jika sudah ditolong, kita tidak lupa
harus mengucapkan terima kasih. Itu ya anak-anak. Paham ya? Sampai di sini dulu. Kita tutup pelajaran hari ini. Semoga semuanya tetap semangat ya belajar di rumah. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.